Oke, selamat pagi anak-anak Pak Guru di kelas 12. Pak Guru berharap kalian hari ini semua kabarnya baik bersama semua keluarga. Dan Pak Guru juga berharap kalian sudah siap untuk melanjutkan pelajaran fisika kita hari ini tentang unit radiasi benda hitam. Nah, seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan pelajaran kita hari ini, maka di awal Pak Guru akan memberikan tugas awal. Tugasnya yaitu apa perbedaan antara benda biasa dan benda hitam. Nah, ini sebenarnya anak-anak Pak Guru, kenapa Pak Guru tanyakan ini? Sebenarnya Pak Guru mau sekalian review tentang pelajaran kita minggu lalu. Ya, Pak Guru berharap kalian tidak skip videonya. Pak Guru berharap kalian dapat mengikuti setiap penjelasan Pak Guru dari awal sampai selesai video ini, supaya setiap penjelasan Pak Guru dapat kalian tangkap dengan baik, supaya tidak ada kebingungan seperti itu. Jadi jangan di skip videonya, ikuti setiap penjelasan Pak Guru dengan baik. Oke, silakan dipikirkan apa perbedaan antara benda biasa dan benda hitam. Oke, Pak Guru berharap kalian sudah selesai memikirkannya, dan yang Pak Guru juga harapkan adalah semoga kalian masih ingat tentang perbedaan benda biasa dan benda hitam ya. Oke, baik, berarti sekarang kita lanjut dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang hukum pergeseran Wien. Nah, ini Pak Guru ambil sumbernya dari buku Martin Kahneman, halaman 262 sampai 263. Jadi sambil menonton video ini, dan juga boleh mengambil buku kalian sambil sambil membaca dan mendengarkan penjelasan Pak Guru seperti itu ya. Ingat sekali lagi yang Pak Guru, tolong jangan skip videonya, tapi ikuti setiap penjelasan Pak Guru dengan baik. Oke, baik, berarti kita langsung masuk ke dalam materi hari ini. Hukum pergeseran Wien. Nah, tahukah kamu siapa itu Wilhelm Wien? Nah, Wilhelm ini Pak Guru ambil dari informasi ini Pak Guru ambil dari ruang guru ya. Wilhelm Wien lahir pada tanggal 13 Januari 1864 di Gafken, Rusia. Nah, Wien adalah fisikawan asal Jerman yang memenangkan penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 1911 untuk penemuannya mengenai hukum yang mengatur radiasi panas. Lalu, apa kira-kira hubungan antara Wien ini dengan radiasi benda hitam? Kita akan pelajari. Oke, lanjut. Hukum pergeseran Wien membahas tentang hubungan antara suhu dan panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda hitam seperti itu ya. Pada tahun 1890 Wien melakukan satu percobaan untuk membuat benda hitam. Oke, jadi kalau kalian mungkin bertanya-tanya apa itu hukum pergeseran Wien? Sebenarnya hukum pergeseran Wien ini merupakan percobaan yang dilakukan oleh Wien untuk menemukan hubungan antara suhu dan panjang gelombang. Nah, seperti apa percobaan yang dilakukan Wien ini? Nah, sebentar Pak Guru akan jelaskan. Jadi, percobaan ini dilakukan pada tahun 1890 ya oleh Wien. Jadi dia membuat seperti benda hitam seperti itu. Nah, seperti apa percobaan yang dia buat? Nah, percobaannya seperti ini. Singkat saja penjelasan Pak Guru, jadi tolong diamati dengan baik saja. Oke, jadi percobaan yang Wien buat ini, dia membuat satu open seperti ini ya. Anggap ini open. Jadi open ini Wien buat dalam keadaan tertutup atau terisolasi, sehingga color yang ada di dalam open ini tidak bisa keluar seperti itu. Nah, inilah percobaannya dia ya. Nah, kemudian open ini diberikan dipanaskan seperti itu. Nah, sehingga ketika dia dipanaskan open ini suhunya meningkat seperti itu. Nah, nama Pak Guru, kalau nama Pak Guru ingat penjelasan Pak Guru minggu lalu itu tentang benda hitam ya. Benda hitam adalah benda yang ketika menerima cahaya atau ketika menerima color, maka dia akan menyerap cahaya tersebut dan color tersebut seperti itu. Dia akan menyerapnya sehingga membuat suhunya menjadi meningkat. Nah, ketika suhunya meningkat tersebutlah sehingga kemudian dia akan memancarkan sinar seperti itu. Nah, dari percobaan Wien ini ketika dia memanaskan open ini, maka suhunya meningkat sehingga ketika suhunya meningkat, Wien kemudian memberikan satu lubang pada samping open tersebut
sehingga ketika Win memberikan lubang pada samping open tersebut, open ini kemudian memancarkan radiasi seperti itu ya, atau memancarkan sinar. Nah, inilah yang kemudian diamati oleh Win. Ini ada suatu gambaran hubungan antara panjang gelombang dengan intensitas cahayanya seperti itu ya. Nah, atau I. Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan lebih detail. Pak Guru ikuti dengan baik ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran-gambaran warna atau spektrum warna yang dipancarkan oleh open ini. Jadi anggaplah ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hijau. Ini adalah warna-warna yang diamati Win dari warna yang dipancarkan oleh open ini. Nah, apa yang terjadi ketika Win mengamati warna-warna tersebut? Yang diamatinya adalah hubungan antara panjang gelombang dengan intensitas cahaya, dan nanti juga ada suhunya seperti itu. Nah, mari kita lihat apa yang Win amati. Ini adalah pengamatan Win ya. Jadi hubungan antara intensitas cahaya dengan panjang gelombangnya, atau ini adalah suhu yang menghasilkan warna merah seperti ini. Nah, di sini ada panjang gelombang pertama, ada panjang gelombang kedua, ada panjang gelombang ketiga, dan juga ada T1 atau suhu yang pertama, suhu yang kedua, dan suhu yang ketiga. Jadi coba anak-anak perlu perhatikan ya. Ini hubungan antara panjang gelombang dan intensitas cahaya atau suhu yang paling tingginya. Suhu yang paling tinggi atau intensitas cahaya maksimumnya seperti itu, atau suhu paling tingginya dia. Nah, ternyata ketika Win amati yang hubungannya seperti ini, dia memperoleh bahwa suhu T1 yang menghasilkan warna merah ini akan lebih besar dari suhu T2 yang menghasilkan warna biru ini, dan begitu selanjutnya dengan T3 atau suhu warna hijau ini. Jadi seperti itu ya, warna merah suhunya lebih tinggi daripada warna biru suhunya lebih tinggi daripada warna hijau. Tetapi ternyata ketika Win amati, yang terjadi adalah ketika suhunya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya ternyata semakin pendek seperti itu. Contoh warna merah ini ya, warnanya sangat suhunya sangat tinggi, panjang gelombangnya malah semakin pendek seperti itu. Sama dengan berikutnya, warna biru suhunya lebih tinggi daripada warna hijau, tetapi panjang gelombangnya lebih pendek daripada yang warna hijau seperti itu. Nah, inilah yang kemudian diamati oleh Win. Nah, ketika Win mengamati hal ini, maka Win kemudian membuat suatu persamaan seperti ini. Panjang gelombang pada intensitas maksimumnya, panjang gelombang pada intensitas maksimumnya ketika dikalikan dengan suhunya. Jadi Pak Guru ulang ya, dari keadaan ini atau dari fenomena ini ketika Win amati, maka dia membuat suatu persamaan. Persamaannya itu yaitu ketika panjang gelombang pada intensitas maksimum, dikalikan dengan suhunya, ini T-nya, maka dia akan menghasilkan suatu konstanta. Nah, konstanta yang dihasilkan inilah yang nilainya adalah 2,89 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Inilah yang disebut dengan hukum pergeseran Win seperti itu ya. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum pergeseran Win. Nah, ini yang diamati Win dari pancaran sinar yang dipancarkan oleh open yang dipanaskan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan percobaan Win juga, sehingga menghasilkan konstanta yang nantinya kita akan pakai sebagai konstanta Win, yaitu C sama dengan 2,89 kali 10 pangkat 3 meter Kelvin seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini Pak Guru langsung saja masuk dulu contoh soal. Contoh soal nomor 1, permukaan benda pada 40 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Win adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, nah seperti itu ya. Nah, dari soal seperti ini, pertama pastikan kita tulis apa yang diketahui. Nah, yang diketahui pertama adalah suhunya ya, atau T-nya yaitu 40 derajat Celcius. Ini kita harus rubah ke Kelvin. Pak Guru berharap anak Pak Guru masih mengingat ya cara merubah Celsius ke Kelvin atau ke Fahrenheit dan sebagainya ya, itu yang akan kita pakai hari ini ke Kelvin. Jadi pastikan suhu yang kita dapat itu kita harus rubah ke Kelvin, karena satuannya juga tadi ya, meter Kelvin seperti itu. Jadi kalau kita dapatnya Celsius atau Fahrenheit, kita harus rubah ke Kelvin. Nah, kalau dirubah ke Kelvin, dia harus ditambah dengan 273, maka 40 ditambah Kelvin ke
Celsius ke Kelvin ya, ditambah dengan 23. Maka 40 tambah 23 hasilnya adalah 313 Kelvin. Nah, yang diketahui berikutnya adalah konstanta Wien, yaitu 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, dan yang ditanyakan adalah panjang gelombang maksimumnya. Oke, nah kita langsung jawab saja. Berarti kita masukkan dulu formula dasar tadi hukum pergeseran Wien ya, yaitu lambda maksimum dikali lambda pada intensitas maksimumnya tadi itu ya, yang hubungan antara lambda dengan intensitas maksimum. Jadi lambda pada intensitas maksimumnya dikali dengan suhu sama dengan konstanta. Atau kita langsung masukkan nilai-nilai yang kita ketahui, yaitu ini berarti kita balik ya. Kalau kita cari lambda maksimumnya berarti C per T atau konstanta dibagi dengan suhu. Atau kita langsung masukkan nilai yang kita ketahui. Lambda maksimum, lambda pada intensitas maksimumnya berarti sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin dibagi dengan suhunya tadi, yaitu 313 Kelvin. Atau kita akan dapatkan jawabannya, yaitu lambda pada intensitas maksimumnya yaitu sama dengan 9,26 kali 10 pangkat minus 6 meter. Panjang gelombangnya meter. Ketika dibagi maka Kelvinnya ini mati, satuan Kelvinnya mati. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Lanjut pada contoh soal berikutnya, yaitu nomor 2. Diketahui bahwa radiasi bintang X pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 400 meter. Jika tetapan pergeseran Wien adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan bintang X tersebut adalah, oke, kita langsung tuliskan saja ya jawabannya. Yang diketahui yaitu lambda maksimumnya yaitu 400 meter, kemudian konstanta Wiennya yaitu 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, dan yang ditanyakan adalah suhunya atau T ya, temperaturnya. Baik, jawabannya berarti lambda maksimum, ini kita masukkan lagi formula dasarnya, lambda maksimum dikali T sama dengan C, atau ketika T yang dicari maka ini sama dengan C per lambda maksimum. Atau kita langsung masukkan nilainya, yang nilai yang sudah diketahui berarti C yaitu 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin dibagi dengan lambda maksimumnya yaitu 400 meter, atau suhunya berarti sama dengan 7,25 kali 10 pangkat minus 6 Kelvin. Meternya mati ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh soal yang Pak Guru, dua contoh soal yang Pak Guru bisa bagikan hari ini. Setelah ini Pak Guru akan kasih latihan soal cadangan Pak Guru. Nah, dalam waktu 1 jam silakan, atau dalam waktu sisa dari penjelasan Pak Guru ini, silakan kalian kerjakan latihan soal yang Pak Guru berikan. Sekali lagi, apabila soal tersebut tidak selesai, maka tidak usah menjadi PR. Itu akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya pada jam dan jadwal yang sama, seperti itu ya. Jadi soal yang Pak Guru atau latihan soal yang Pak Guru berikan ini hanya boleh dikerjakan di jam dan jadwal fisikanya Pak Guru, seperti itu ya. Jadi jangan disimpan atau jangan dijadikan sebagai PR. Oke, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan hari ini. Pak Guru berharap kalian tetap semangat untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Dan yang paling penting adalah Pak Guru berharap kabar kalian selalu sehat, selalu jaga diri dengan baik, dan pastikan kalian terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Oke, itu yang Pak Guru bisa bagikan. Terima kasih untuk hari ini anak-anak Pak Guru di kelas 12. Tuhan Yesus memberkati.